Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Di pagi Jumat yang insyaallah penuh dengan barokah ini, ya kita bisa disempatkan meluangkan waktu sejenak untuk mendekat, berziarah sebentar untuk kepada mereka para aulia, khususnya Al-Habib Abdul Qadir, ya Syekh Maulana Syekh Ibn Idrus bin Salim, Habib Ibn Ali, dan masih banyak daripada aulia, Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Qutban. Ya, semoga dengan meluangkannya kita ini waktu yang sejenak menjadikan cinta kita lebih erat kepada mereka, dan ini merupakan momen ta'aruf, momen pengenalan kita kepada mereka, sehingga kelak setelah mudah-mudahan sehat panjang umur, pada akhirnya ketika kita kembali kepada Allah, kita bukan orang-orang yang asing di hadapan mereka, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada nasihat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu seputar hati. Ya, setelah kemarin beliau menunjukkan apa sih tanda-tanda hati yang makmur, hati yang bersinar itu tandanya apa. Kemudian hati yang gelap, ciri-cirinya apa. Nah, kemarin sudah kita bahas. Kemudian beliau mengatakan, wa ya qala Imam Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar, wa madana bimadadil wafir fid darain amin, wa hiya arba'ah ay al-qulub. Hati ini ada 4 macam kata beliau. Rabbani wa malaki wa nafsani wa syaitani. Dan banyak orang itu keliru di dalam 4 macam hati ini. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali secara panjang rinci di dalam kitabnya Minhajul Abidin namanya. Kesimpulannya kata beliau, wa minal faraq, perbedaannya bainahuma, antara mereka, anna rabbani wal malaki yaqumani bidzikrillah. Bidzikrillah. Bahwasanya hati yang rabbani selalu ingat dengan Allah, berperangai dengan yang baik, dibersihkan daripada kotoran hatinya, dihiasi dengan hiasan-hiasan hatinya, maka Rabbani sama Malaki ini keduanya selalu sibuk dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan Allah. Wabiyat ufu asyaitani. Nah, dengan berzikir itulah sifat syaitani daripada hati itu akan menjadi lemah. Nah, kalau nafsani, yaitu hati yang selalu bergejolak dengan hawa nafsunya. Wa bidzikril maut yatufun nafsani. Ya, kalau hati yang nafsani tadi itu selalu bergejolak dengan nafsunya, ini akan bisa melemah. Obatnya apa? Disuntik pakai apa? Bidzikril maut, dengan mengingat apa? Kematian. Jadi ambisi-ambisi nafsu tadi itu akan menjadi lemah dengan mengingat adanya kematian. Dan ini dijelaskan secara rinci oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, waqad tu'ridu li ba'dil qulub wasawis radi'ah minha fil i'tiqad wa yasabuha wa minha fil ibadat. Ada kalanya di sebagian hati itu dimasukin was-was yang jelek. Karena hati ini kalau kata Imam Al-Ghazali, hati ini kan tempat pandangannya Allah, kan gitu. Allah Ta'ala tidak melihat fisik kita, bagaimana bentuk kita, tapi pusat yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Sehingga fokusnya setan pun di hati tadi itu. Setan tidak peduli kita seperti apa, tapi bagaimana keadaan hati kita, itulah yang menjadi sasaran setan. Sehingga kalau diucapkan oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidinnya tadi itu, sama kayak sasaran anak panah, terus dipanah sama setan tadi itu. Nah, panahnya tadi itu berupa apa? Al-khawatir wal wasawis tadi itu, yaitu bisikan-bisikan yang kalau orang tidak menepis bisa oleng. Bisikan apapun itu, bisikan hasud, bisikan sombong, bisikan iri dengki, ya,
bisikan untuk menjelekkan, bisikan untuk berbuat buruk, bahkan bisikan untuk bermaksiat. Terus tuh fut 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 fut. Jadi hati-hati kita ini masing-masing apa? Ibarat sama kayak sasarannya panah itu. Itu kita terus menepis dan tidak ada berhenti sampai meninggal dunia. Terus seperti itu, tepis, 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 tepis. Juga kata beliau sama kayak khawatir itu sama kayak hujan, rintik-rintik turun. Orang tidak bisa menolak turunnya hujan. Ya apa? Tapi yang bisa adalah menyiapkan naungan untuk tidak terkena tetesan hujan tadi itu. Ya tadi itu, kita harus menjaga hati kita. Kita kasih payungnya, kita kasih atapnya tadi itu supaya kita nggak kena daripada khawatir-khawatir tadi itu. Misalnya, yang gampang ketika orang dibisikin oleh setan untuk merasa ujub, bangga diri. Baik dengan hartanya, baik dengan ilmunya, baik dengan jabatannya. Kemudian misalnya dengan hartanya, dia akan misal merasa sombong. Kamu ini orang top loh, kamu ini sukses, kamu ini gini. Nah, itu kan khawatir. Kemudian seorang yang paham, dia akan memayungi khawatir tersebut, dia akan menepisnya. Seraya mengingat bahwasanya apa? Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kalian akan sirna, dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal. Apa yang ada di sisi kita ini daripada yang kita miliki, satu di antara dua. Mereka meninggalkan kita duluan atau kita meninggalkan mereka. Harta-harta tadi itu. Kecuali apa yang kita titipkan kepada Allah Ta'ala dengan cara apa? Diinfakkan, disedekahkan, digunakan untuk menggembirakan orang lain, digunakan untuk memberi kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan seterusnya. Kemudian dia ingat bahwasanya ini hanya titipan dari Allah yang kapan bisa datang dan kapan bisa pergi, kapanpun. Nah, sehingga dia nggak merasa itu. Atau misalnya ilmu sekalipun, kamu ini alim, kamu ini gini. Ilmu ini semuanya tidak lain adalah hanya titipan Allah. Dan ilmu ini, kalau seorang yang berilmu itu bisa menempatkan ilmunya, bisa menjalankan ilmunya, maka dia akan terangkat dengan ilmu. Tapi kalau sebaliknya, ilmu yang bahkan menjerumuskan dia, karena nggak semua orang alim itu selamat ya, nggak semua orang alim itu selamat. Misalnya ada orang mengajak kebaikan, tapi dia tidak melaksanakannya, dia melarang kejelekan, dia sendiri tidak menghindari. Ini katanya Nabi nanti di akhirat itu siksanya gimana? Jadi naudzubillah min dzalik ya. Kalau zaman dulu itu kan caranya menghaluskan gandum untuk jadi tepung, ya jadi batu besar, kemudian ditaruh gandum tadi itu, ya kemudian ditaruh batu besar lagi, digiling. Nah, nanti ini dikaitkan sama tali ini dikaitkan sama unta, untanya diajak muter. Nah, jadi batu ini gitu, sampai halus. Nah, itu nanti di akhirat ada orang yang jalan kayak gitu, nyeret batu seperti itu, tapi bukan pakai tali, pakai ususnya. Akhirnya dilihat, ini ngeri ya, naudzubillah min dzalik. Ngeri lah kok dilihat orang yang alim. Bukannya kamu dulu yang ngajak saya kebaikan. Bukannya kamu dulu yang menegur saya kalau perbuatan jelek itu gini. Apa katanya? Iya. Saya dulu mengajak kebaikan, tapi tidak saya perbuat. Saya dulu melarang kejelekan, tapi saya perbuat. Naudzubillah min. Jadi ketika seorang yang berilmu, dia terbesit khawatir, kamu ini. Kemudian dia ingat, ya Allah, iya kalau ilmu itu menyelamatkan saya. Nah kalau ilmu tambah menyengsarakan saya gimana? Astagfirullah, tidak boleh saya ujub. Ada apa saya ujub? Saya tidak mesti selamat. Nah seperti itu. Jadi menepisnya seperti itu. Misalnya ada orang ujub ibadah, kemudian dia mengingat, ya Allah, saya ini loh beribadah ini loh gara-gara Allah yang menghendaki. Saya ini menyebut nama Allah karena Allah Ta'ala yang menghendaki. Nah kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, mana mungkin saya bisa bahkan menyebut subhanallah, menyebut nama Allah saja. Orang ketika menyebut nama Allah saja, itu karena Allah Ta'ala menghendaki, mengizini. Kalau Gusti Allah tidak mengizinkan, ya tidak bisa saya.
Apa yang harus saya banggakan? Nah, seperti itu. Sehingga orang tadi selalu menepis ketika ada rasa hasud dalam hati. Kemudian dia berpikir, duh, ini yang memberi dia Allah Ta'ala. Nah, kalau saya hasud akan apa yang dia dapatkan dari Allah, berarti saya protes sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa kok dia dikasih, kalau saya enggak? Berarti saya protesnya sama Allah. Saya bukan urusan sama orang yang saya hasuti itu saja, tapi saya sama kayak protes sama Allah. Naudzubillah min dzalik, bahkan ada prasangka ketidakadilan Allah di dalam hati. Tuh, kok Allah Ta'ala gini? Misalnya, dia kok gini, saya kok gitu. Nah, sehingga itu harus ditepis. Ya Allah, saya ini hasud, saya ini bukan masalah sama orang itu pada hakikatnya, tapi saya urusan sama Allah. Saya berarti protes sama Allah, saya tidak terima sama Allah Ta'ala. Lah siapa saya? Toh orang-orang masing-masing apa? Masing-masing ada bagiannya dari Allah. Ketika orang mungkin terlihat enak di mata kita tidak tahu apa yang diambil oleh Allah, apa yang menjadi berat dalam hidupnya, kemudian diganti oleh Allah dengan kebahagiaan tersebut. Apa yang mungkin ujian itu nggak kena kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga mau hasud tadi itu, hasudnya sudah deres hujannya. Hujan hasud ini turun ditutup. Wis. Peluang hasud enggak. Ya. Dan seterusnya. Misalnya ada orang ada niat untuk berkata jelek kepada seorang. Dia mungkin emosi mau berkata jelek. Ayo, setannya semangat dia. Ayo cepat ucapkan. Tapi dia teringat, ini nih saya ucapkan, mungkin saya berkata 1, 2, 5 menit saja. Tapi luka daripada kata-kata saya bisa akan membekas sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai orang tersebut tua nanti. Bahkan bisa sampai meninggal nanti. Sehingga khawatir bisikan setan tadi itu ditepis. Karena setan seperti itu. Karena khawatir seperti itu. Jadi selalu mereka menyerang, sehingga selalu kita harus berupaya menepis. Ini tidak menepis ya oleng. Ini kita ada menepis, bahaya. Makanya juga kan kalau ada orang niat mau bersedekah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena serangan setan itu tidak berhenti. Misalnya orang bawa 10.000, mau Jumatan bawa 10.000. Kota amal mulai lewat ya sudah niat dari rumah mau masukin kota amal. Ya. Tapi dia mikir. Kota amal di depannya tidak dimasukin. Terus nanti aja selesai Jumatan tak masukin kotak yang besar wae. Akhirnya apa? Setelah salam, bakso enak ini kayak. Ya. Akhirnya tidak jadi sedekah, tambah apa? Ngebakso. Tidak apa-apa ngebakso. Cuman maksudnya, lo niat kamu sedekah awal kok belok gitu loh. Itu gara-gara apa? Khawatir, jangan ditunda-tunda. Karena setan seperti itu. Setan itu paling sewenang nyasar apa? Hati seseorang. Lah, ada kalanya kata Habib Abdullah Haddad, orang itu kena was-was. Minha fil etiqadat, diantaranya di dalam masalah keyakinan. Dan ini paling berat sekali. Tentang keyakinan sama Allah, tentang keyakinan sama Nabi. Ya. Memikirkan akan Allah dengan apa yang tidak seharusnya. Ya. Wahyas abuha, ini yang paling sulit. Masalah tentang akidah, keyakinan. Wa minha fil ibadat. Ada lagi yang lebih ringan, yaitu was-was di dalam beribadah. Wasababul khalas minal waswas, ini Habib Abdullah bukan hanya menyebutkan saja, beliau menyebutkan penyakit, tapi juga menyebutkan obat-obatnya tadi itu. Dan obatnya tidak sama. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Ya, an yanzurul insan. Cara selamat dari was-was bisikan setan ini gimana? Yaitu dengan orang melihat. Fa in kana alladhi yuwaswisu fihi ma yuqta bi fasadih. Kalau sesuatu yang menjadi was-was dalam hatinya itu sesuatu yang dipastikan, sesuatu yang merusak, sesuatu yang dipastikan ini jelek. Bukan bimbang antara ini benar atau salah, tapi pasti ini salah. Contohnya apa? Wadzalika kasyak fillah. Seperti keraguan akan Allah.
Naudzubillah min dzalik. Misalnya ada orang muncul dalam hati, Allah Ta'ala ini sebenarnya ada enggak sih? Misalnya. Ya, ini kan ngufawur ini. Atau apa namanya, ragu tentang rizki dari Allah. Nah, ini tidak boleh. Ada salah seorang imam itu, lupa saya, kalau salah Imam Suyuti ya. Ketika dicurhatin oleh salah seorang penggali kubur, ya penggali kubur ini apa namanya beberapa kali bongkar ulang makam-makamnya orang. Karena satu dan lain hal, ada yang barangnya ketinggalan, ada yang ini, ada yang itu. Itu rata-rata kata beliau, setelah dibongkar, jenazahnya itu pertama ketika dimakamkan madhab kiblat. Tapi ketika dibongkar kembali, balik. Justru membelakangi kiblat. Ditanya oleh imam tersebut, kemudian beliau menjawab, itu semua karena mereka ragu akan rezeki yang diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada keyakinan akan rizkinya Allah Ta'ala. Nah, ini misal orang ragu akan hal demikian. Ini kan was-was yang dipastikan jelek. Wal yaumil akhir, atau ragu akan akhirat. Sebetulnya, dan ini kadang ada di hati seorang. Sebenarnya akhirat itu ada enggak sih? Sebenarnya surga neraka itu ada apa enggak ya? Nah, ini bahaya. Ini sudah kena kepada keyakinan ini. Padahal bagaimana Allah Ta'ala berfirman, bagaimana Nabi SAW menjelaskan yang itu kita imani. Nah, kalau obatnya, kalau penyakitnya parah seperti itu, terkait dengan akidah, keyakinan, fala dawa alahu illal i'rad an dzalik. Maka tidak ada obat kecuali 3. Yang pertama, selalu berpaling daripada was-was tersebut. Jadi ketika muncul dalam hati, muncul dalam pikiran, dibuang. Wasidqil luju ilallah ta'ala. Dan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkuat ibadahnya. Mal iktsar minadz dzikri lahu ta'ala, dan memperbanyak zikirnya kepada Allah Ta'ala, karena zikir itulah yang menghempiskan bisikan-bisikan daripada setan tadi itu. Kayak cerita Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya. Nah, ketika beliau dalam perjalanan, kemudian ada muncul seperti cahaya gitu yang mengatakan, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Qad abahtu lakal muharramat. Yang haram-haram sudah saya jadikan halal sekarang buat kamu. Apa yang menjadi wajib saya gugurkan khusus buat kamu, wahai Abdul Qadir. Nah, ini kan apa? Tentang keyakinan yang dipastikan rusak. Lu Kanjeng Nabi saja sholat sampai bengkak kakinya, beribadah sampai wafat beliau. Ini murmur ada suara seperti itu, langsung dihantam sandal oleh Syekh Abdul Qadir. Ikhsa yalain, pergilah engkau wahai sosok yang terlaknat, yaitu siapa? Tahu kalau ini iblis. Seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena itu bisikan yang sudah sangat berbahaya sekali terkait dengan akidah. Dan Syekh Abdul Qadir tahu, oh ini setan ini ya, gara-gara terkait dengan akidah. Jadi kalau terkait sama akidah, langsung dijauhkan. Kalau ada pikiran-pikiran yang jelek ya, langsung dibuang. Kemudian langsung semakin mendekat kepada Allah dan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, karena itu memperkuat. Tapi wa in kanat a'nil waswasa mimma yataraddad fi kauni haqqan aw batilan. Kalau bisikan setan ini, was-was ini, sesuatu yang was-was ini, orang bimbang apakah ini benar atau salah, atau mana yang benar, mana yang salah, maka caranya gimana? Falyas'al an hukmihi ahlal ilm wal huda. Maka hendaknya dia mempertanyakan apa yang dia was-wasi itu kepada ahli ilmu. Ini sebenarnya halal apa enggak sih Pak? Ini sebenarnya sah apa tidak? Ini sebenarnya boleh apa tidak? Wa yatamassak bima yulaqauna bi ilaih wa yatamidhu. Kemudian jika telah dijelaskan oleh para ulama, tentunya ulama-ulama beneran ya. Ulama yang berkompeten, dalam arti ulama yang memang memiliki ilmu. Kemudian dia terima nasihatnya, dia pegang erat. Seperti itu. Nah, itu jika terkait dengan ibadah. Ya, misalnya di dalam sholat, di dalam masalah najis misalnya. Nah, itu ada kalanya orang terkena was-was. Ya, kadang takbir,
takbiratul ihram ini enggak 10 kali enggak afdal saya. Iya. Allah. Ini dibatalkan lagi. Padahal seandainya takbir yang pertama itu sah, misal apalagi sholat fardu ya. Misal Allahu Akbar. Sudah sah misalnya sholat fardu. Kemudian dia ragu. Duh, saya tadi mau apa macamnya ragunya saya tidak tahu. Terus misalnya itu dibatalkan, itu malah dosa, haram. Karena membatalkan ibadah yang fardu, itu hukumnya haram. Jadi misalnya sudah masuk dia, dibatalin, malah haram. Ya kadang, ya. Sampai apa? Sampai rame tadi itu sekitar, kurang fokus. Nah, itu akhirnya tambah mengganggu. Itu bisikan setan itu. Syariat ini gampang kok. Ya dalam fikih itu gampang. Kemudian masalah najis misalnya. Apa yang kita tidak tahu bahwasanya itu najis, maka tidak najis. Karena najis itu bukan kira-kira. Oh ini mungkin najis, tidak ada mungkin najis. Apa yang terkena najis itu najis. Apa yang tidak terkena najis ya dia suci. Disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu oleh Habib Abdurrahman Masyhur bahwasanya cara orang itu hilang was-wasnya di dalam masalah seperti ini, masalah najis, ya, masalah takbir dan masalah-masalah yang lain adalah al-ihtiyat lil muwaswis tarkul ihtiyat. Orang itu was-was kalau ditanya, "Loh, kamu kenapa kok bau sirami sak rumah ini?" Saya jaga-jaga. Takut mungkin ini loh kena najis. Misalnya, orang kalau sudah kena najis parah, wah, luar biasa. Sak rumah bisa dipel setiap hari. Nah, itu kan kalau kita tanya alasannya apa? Loh, saya jaga-jaga. Saya berhati-hati, kan mesti gitu. Saya takut. Padahal bagi orang yang sudah seperti ini, itu jaga-jaganya bukan dengan cara menuruti daripada kata hatinya, melainkan apa? Al-ihtiyat lil muwaswis, ihtiyat. Ihtiyat itu dalam istilah fikih berjaga-jaga. Berjaga-jaganya orang yang was-was itu meninggalkan berjaga-jaga tersebut. Meninggalkan berjaga-jaga tersebut. Jadi, aduh mungkin ini najis ini. Enggak najis, wis tinggal. Oh, mungkin ini. Kecuali yang memang nyata keliru ya. Yang memang nyata keliru ya keliru. Tapi ini apa? Sifatnya tadi itu was-was. Maka itu harus ditinggalkan. Kalau pengen sembuh ya dari was-was. Oh ini kayaknya najis ini tak siram. Itu bau siram. Nanti kamu akan tambah was-was lagi. Karena setan melihat lu nurut ini. Yang ini siram, yang ini siram. Lu nurut Ini juga ini. Padahal suci. Siram. Oh iya siram setan ya. Siram. Ini naudzubillah min dzalik. Semakin was-was. Naudzubillah min dzalik. Dalam salat pun demikian. Dalam hal apapun. Setan membisiki apa? Diikuti. Kata beliau juga dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, hati-hati dengan was-was. Was-was jangan kasih masuk dalam pintu hatimu. Ketika was-was sudah berhasil masuk dalam pintu, dia sulit untuk diusir. Bukan tidak bisa, tapi sulit. Nah, maka dari itu, jangan kita kasih peluang, setan tadi itu untuk was-was di dalam hati kita. Habib Taufik dulu itu pernah ada seorang santri. Santri ini ada masalah dalam buang air kecil. Dalam buang air kecil itu kan terakhir itu kan disunahkan untuk membersihkan. Iya, istinja tadi itu dengan sebersih mungkin. Di antaranya dengan dituntaskan dengan dehem gitu misalnya ya. Jadi tidak ada air kencing yang tersisa. Jika seorang sudah istinja dengan baik, ya, maka itu sudah cukup. Kalau terasa keluar seperti kencing, maka itu sudah ditinggalkan. Asal dia sudah beristinja dengan benar, dengan baik, ya dengan berjaga-jaga tadi itu ya dengan dehem lah, dengan seperti itu. Ada anak bilang, Ustadz gini, tidak apa-apa, yang penting sudah ini kan, sudah diistinja dengan bagus kan. Ya sudah Ustadz gini, ya wis tidak usah dipikirin. Tiba suatu waktu lagi, dia datang lagi, Ustadz gini. Enggak, yang penting sudah ini kan, sudah. Wis kalau seandainya keluar lagi, anak yang nanggung, kata Ustadz Taufik. Nah, ini supaya anak ini supaya anak ini sembuh dari was-wasnya. Sampai dikatakan, seandainya memang keluar lagi, asal itu sudah istinja yang betul ya. Tidak keluar itu. Ini keluar, anak yang nanggung di akhirat. Nah, maksudnya untuk membesarkan hati anak ini. Karena kalau enggak, dia bakal semakin lama semakin parah. Nauzubillah min dzalik.
Adapun wa kullu ma la yadkhul tahtal ikhtiyar min amalil qulub, dan segala hal bisikan daripada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kan gitu, biasanya kan gitu ya, moro-moro masuk dalam hati, moro-moro masuk. Ada benih-benih kebencian. Ini loh kayak gini, ini loh kayak gitu. Maka cara mengobatinya gimana? Fakaffaratuhu antakrohu. Maka caranya dengan kamu membenci daripada bisikan-bisikan setan tersebut. Jadi ada yang terkait dengan etiqad, keyakinan, ada yang terkait dengan ibadah. Iya, kalau etiqad tadi caranya gimana? Caranya diputus, kemudian mendekat kepada Allah, zikir kepada Allah. Masalah ibadah, tanya sama ulama, kalau ada bisikan-bisikan yang nggak bisa kita kontrol, bisikan menjelekkan fulan, bisikan merasa sombong, bisikan merasa ujub, dan seterusnya, maka caranya adalah dengan kita membenci daripada bisikan setan tersebut dan menepis bisikan tersebut. Ya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba-hamba yang dijaga hatinya oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.